homogen. Jadi untuk menentukan solusinya kita harus mengujinya apakah benar persamaan ini homogen atau tidak. Jadi soalnya itu seperti ini, X dx ditambah Y kuadrat minus X kuadrat dy sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen ada step by step. Jadi step pertama kita akan menentukan dy dx dari persamaan ini. Kemudian step kedua kita akan menguji apakah persamaan ini homogen atau tidak dengan mensubstitusikan nilai lambda x dan lambda y. Dan step ketiga kita akan selesaikan nilai dari dy dx, dan step terakhir kita akan integralkan sehingga akan nanti diperoleh solusi dari persamaan diferensial homogen. Oke, kita langsung saja ke step 1. Step 1, cari nilai dy per dx. Lihat teman-teman. Oke, langsung saja persamaannya akan menjadi xy dx sama dengan minus y kuadrat x kuadrat dx. Sorry, dy bukan dx ya. dy. Oke, jadi dy per dx itu sama dengan xy per minus y kuadrat min x kuadrat. Atau ini bisa aku ubah jadi xy x kuadrat minus y kuadrat. Oke, kita lanjut ke step kedua. Jadi kita sudah peroleh nilai dy dx sebesar xy per x kuadrat minus y kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke step 2. Kita akan uji homogenitas dari persamaan ini. Apakah dia homogen atau tidak? Jika dia homogen, maka dia bisa melanjutkan ke step selanjutnya karena dia memenuhi syarat. Jadi uji homogen ini kita substitusi x sama dengan lambda x dan y sama dengan lambda y ke persamaan ini. Jika setelah disubstitusi hasilnya adalah sama dengan persamaan ini, dan hasil dari persamaan ini dikurangkan dengan hasil substitusi ini sama dengan 0, maka persamaan di atas adalah persamaan diferensial yang homogen. Maka jika kita substitusi nilai x dan y tersebut, akan diperoleh xy x kuadrat minus y kuadrat itu sama dengan xy berarti lambda x dikali lambda y per lambda x kuadrat minus lambda y kuadrat itu akan menghasilkan lambda kuadrat xy per lambda kuadrat x kuadrat minus lambda kuadrat y kuadrat. So kita bisa sederhanakan ini menjadi lambda kuadrat xy sama-sama punya lambda, kita keluarin aja lambdanya, lambda kuadrat x kuadrat minus y kuadrat. Lambda kuadratnya habis, maka ini akan menghasilkan x y dengan x kuadrat minus y kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah sama dengan nilai dy dx yang kita peroleh tadi. Dan apabila nilai dari substitusi ini yang dikurangkan dengan nilai dy dx ini adalah akan menghasilkan 0 karena sama. Sehingga persamaan ini
bisa saya katakan persamaan diferensial yang homogen. Oke, karena dia sudah memenuhi persamaan diferensial yang homogen, maka kita akan selesaikan nilai d dx sama dengan ini dengan mensubstitusikan y sama dengan vx. Kita misalkan y sama dengan vx. Oke, jadi kita hapus dulu. Kita tulis saja dengan kita dapat tadi dy per dx yaitu xy per x kuadrat minus y kuadrat. Oke, sekarang kita akan substitusi y sama dengan vx. Bukan substitusi ya sebenarnya. Kita akan ubah fungsi y ini dengan y ini. Jadinya kalau aku ganti ini kan ini kayak gini, y per dx itu sama dengan d dx dx. Ini kan harus diturunkan satu-satu. Jadi kalau dalam diferensial total itu akan menjadi seperti ini teman-teman, dy per ds. Yang mana duluan mau kita turunkan, x atau v? V saja, berarti x nya maju ke depan, v nya kita turunin terhadap dx. Selanjutnya berarti v lagi yang kita turunkan, x lagi yang kita turunin. Kalau x nya yang kita turunin berarti v nya maju ke depan di d. Ini kita turunkan x nya terhadap dx. dx habis ya, 1. Sehingga persamaannya ini akan menjadi dy per dx itu menyisakan x dv per dx plus v. Nah, nilai dy dx yang akan kita gunakan selanjutnya. Oke? Terus kita akan substitusi nilai dy ds ini dan y sama dengan vx ini ke persamaan ini teman-teman. Kita akan substitusi. Oke, aku tulis dulu di sini. Dy per ds sama dengan x dv per dx. Apa bos?
sederhanakan, ini sama, ini akan habis menyisakan minus x kuadrat v pangkat 3 per x kuadrat minus x kuadrat v kuadrat. Itu yang tersisa. Terus langkah selanjutnya kita keluarkan, ini kan sama dengan tadi x dv per dx. Ini saya pindahkan ke sebelah kanan ya teman-teman, supaya saya tidak susah nulis. Jadi x nya akan saya pindahkan kemari, sehingga akan menjadi minus 1 per x gitu. X kuadrat v pangkat 3 per x kuadrat min x kuadrat v kuadrat sama dengan dv per dx. Oke, sekarang kita bisa lihat ini kita sederhanakan, maka akan menjadi minus 1 per x kuadrat v pangkat 3. Yang di bawah ini kan sama-sama punya x kuadrat, jadi aku keluarin aja x kuadratnya, 1 min v kuadrat sama dengan dv per dx. Aku coret x kuadratnya, maka tersisalah minus 1 per x v pangkat 3 per 1 minus v kuadrat sama dengan dv per dx. Oke, jadi kita sudah punya. Jadi sekarang kita akan lakukan separasi variabel agar variabel v terkumpul bersama-sama variabel v juga, dan variabel x terkumpul bersama-sama variabel x. Jadinya ini akan menjadi, tunggu kita hapus saja dulu ini sudah full ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi, kalau kita lakukan separasi variabel itu, jadinya dia 1 min v kuadrat per v pangkat 3 dv sama dengan minus 1 per x dx. Ini dia teman-teman, setelah kita separasi. Jadi variabel v terkumpul dengan v, variabel x terkumpul dengan x. Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah, ini step terakhir, kita integralkan dia. Oke, kita hapus. Oke, ini adalah cakaran saya. Jadi saya sudah mencakar ini dari tadi malam. Oke, langkah selanjutnya adalah integral 1 min v kuadrat per v pangkat 3 dv itu sama dengan minus integral dx per x. Kalau ini sudah pasti ya, gampang ditahu. Ini pasti hasilnya log x minus log x. Yang ini kita bisa pisahkan saja dia. Jadi 1 per v pangkat 3 dv minus integral 1 per v dv sama dengan minus integral dx per x. Ini kan gampang ya teman-teman. Kalau ini kita gabungin, maka bentuknya akan jadi kayak gini. Jadi integral 1 per v pangkat 3 dv itu adalah minus 1 per 2 v kuadrat minus 1 per 2 v kuadrat dikurang ln v
ditambah ln X sama dengan C ditambah 1/2 V kuadrat. Ini sudah menyatu, ln-nya sudah, koefisien dengan konstanta sudah. Ln V, tadi kita misalkan Y sama dengan V kali X, maka V sama dengan Y per X. Gak ubah V menjadi Y per X. Ini sama dengan min ln Y per X plus ln X sama dengan C plus 1/2 Y per X di kuadrat. Oke? So, ini kita hapus, kita naikkan kemari. Ln Y per X, kalau aturan bilangan logaritma natural, apabila dia dibagi, maka itu sama dengan dikurang. Jadi ln Y per X minus ln Y per X itu sama dengan minus ln Y minus ln X ditambah dengan ln X sama dengan C plus ini X kuadratnya naik ke atas, jadi X kuadrat per 2Y kuadrat. Oke, min ln X tambah ln X itu habis, pem. Yang tersisa itu minus ln Y sama dengan C plus X kuadrat min 2Y kuadrat. Agar ln Y-nya tidak minus, maka kedua harus kita kalikan dengan minus, hingga hasilnya ini akan menjadi ln Y sama dengan C minus X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Ingat di sini masih ada 2, jadi 2 ini akan saya pindahkan. Ini bisa saya tuliskan seperti ini, ln Y sama dengan konstanta dikurangi dengan 1/2 dikali X kuadrat per Y kuadrat. Jadi bisa dong, 1/2-nya saya pindah di ruas kiri. Kalau saya pindah jadi naik, jadi menjadi 2 ln Y sama dengan C min X kuadrat per Y kuadrat. Oke? Jika kita ingin mengubah bilangan logaritma natural menjadi eksponensial, maka ini akan menjadi Y kuadrat sama dengan C E pangkat minus X kuadrat per Y kuadrat. Inilah solusi dari persamaan diferensial homogen yang ini. Itu solusi umumnya adalah Y kuadrat sama dengan konstanta eksponensial pangkat minus X kuadrat per Y kuadrat. Ini teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah saya gambarkan dan saya jelaskan di sini. Fokus dan pahami dengan baik serta seksama. Bila mungkin teman-teman punya cara yang lebih pendek atau efisien, bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Nanti sama-sama kita akan bahas kembali. Oke, saya rasa sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, serta komen dan share setiap postingan yang kami buat di channel ini. Semoga apa yang kami sampaikan sore ini bermanfaat. Salam ilmu pengetahuan dari saya. See you di vlog-vlog selanjutnya.